Yo, halo! Kali ini ada handphone unik dan kelihatannya keren juga nih. Soalnya ini handphone lipat tapi dibuka dari samping. Mirip kayak model handphone komunikator atau Galaxy Fold. Ya, jadi ini tuh handphone nggak tahu merek apa, tapi tulisannya di sini V899. Terus harganya juga masih termasuk murah. Saya beli di Shopping cuma 300 ribuan aja. Oke, saya udah penasaran banget, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Tuh, udah kelihatan dikit, tapi ditaruh dulu. Lanjut, ada case-nya yang berwarna biru muda kayak gini. Modelnya soft, finishing doff, tapi bagian sisi ininya nggak ada ya. Ntar dicoba deh. Terus dapat apa nih? Diplastikin. Oh, ini ada kabel data, USB-A to USB-C. Kabelnya lumayan tebel dikit, tapi lemes ya. Dan ini dapat SIM ejector yang bentuknya bulat kayak gini, tapi panjang ya, kayak buat nusuk apaan dah. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari handphone unik V899. Lanjut, cek unitnya. Widih, ngeri sekali nih. Mirip iPhone ya, tapi lipat samping nih. Saya pilih yang warna emas biar kerasa lebih mewah. Untuk warna lainnya itu ada yang hitam dan ungu. Dilihat dari belakang, ini cakep ya. Gimana depannya? Tada! Ya, jadi di sini ada keterangan beberapa fiturnya gitu. Ntar dijelasin. Ini dikletek ae. Nah, jadi kelihatan kan wujud aslinya kayak gini. Di bagian depannya ini ada layar 2,4 inch. Atasnya ada tulisan V899. Bawahnya ada tombol call, and call, dan ini kayak tombol navigasi atau media gitu. Di bagian sisi kanannya ada slot SIM tray yang modelnya kayak gini, triple slot, 2 nano SIM, dan micro SD. Oke lah, sekalian dicoba nih. Terus di sisi bawahnya ada lubang mikrofon, Type-C, dan jack audio. Di sisi kirinya, ini cuma ada engsel yang panjang dan nonjol, mirip kayak buat pintu ya. Jadi dibagi dua kayak gini, tapi ini plastik kayak body yang lainnya. Kalau di sisi atasnya ini ada speaker yang sekalian earpiece dan lampu ada 3 nih, banyak ya. Untuk bagian belakangnya ini kelihatan ada 3 kamera, tapi yang asli pasti cuma 1 sih, yang ini nih kayaknya, 0,3 megapiksel atau masih VGA. Terus ada lampu flash, ini sensor cuma pajangan aja kali. Dan ada logo Apple-nya yang kurang begitu glowing ya. Tapi memang untuk finishing back cover-nya ini doff, nggak bisa dibuka, baterainya tanem. Kalau sisinya ini glossy ya, apalagi yang warna emas ini, silau. Untuk dimensinya ini emang kecil, tapi kerasa tebelnya, kayak 2 handphone yang ditumpuk. Dan bobotnya ini nggak yang ringan-ringan banget sih. Ya, build quality-nya masih cukup oke lah. Oh iya, lanjut nih, coba buka lipetannya. Nah, untuk dalemannya kayak gini. Ada tempelan keterangannya lagi, tinggal dikletek ae. Jadi di sini ada layar yang lebih gede dikit, yaitu 2,8 inch, 4K HDR katanya. Buset, GG bener nih. Terus ada tulisan V899 lagi, dan bawahnya ini ada keypad alphanumerik yang agak aneh sih layoutnya, menyamping. Ini engselnya tuh sebenarnya cuma bisa ngebuka full aja ya, nggak bisa terlalu ditahan pada sudut tertentu. Jadi kalau dibuka benar-benar jadi rata ke 180 derajat. Tapi ini kerasanya lumayan kuat kok, nggak letoy engselnya. Cuma aneh aja sih kelihatannya. Terus kalau dipakein case jadinya begini. Sisi yang nggak ada ini emang untuk engsel yang menonjol ya, tapi jadinya aneh. Apalagi warnanya biru nih, kayak nggak masuk gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga bonus. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Tombolnya yang ini kan ya? Yes, nyala! Dan inilah, mana ya menunya? Oh, jadi inilah tampilan pertama dari handphone V899. Untuk layar depannya ini ternyata nggak bisa munculin menu ya.
Secara bawaan itu dia nampilin jam model analog kayak gini, belum tahu bisa diganti atau enggak, atau ada tampilan lainnya, ntar dicek deh. Tapi selain itu, bisa juga akses kontak buat tombol call ini. Bisa langsung telepon gitu kali ya. Kalau untuk menu lengkapnya, ada di bagian layar di dalam ini. Secara tampilannya biasa aja ya, nggak ada yang aneh. Paling indikator baterainya panjang banget nih. Terus icon menunya rapi, kotak-kotak gitu. Ini layarnya bukan touchscreen, jadi navigasinya tetap masih pakai tombol. Dan bezel samping layarnya ini lumayan tebel ya. Kalau untuk kualitas layarnya biasa aja, sudut pandang terbatas, tapi kecerahannya lumayan nih. Untuk tombolnya ini emang gede-gede, berjarak, ada backlight-nya, dan flat ya. Kalau yang tombol depan ini agak nonjol sih. Terus modelnya ini kliki, tapi masih empuk. Dan di sini ada shortcut, kontak, radio, musik, dan kamera. Tapi cuma bisa diakses pas di tampilan utamanya ini. Kalau lagi jalanin sesuatu ya nggak bisa. Untuk fitur multimedianya di sini udah lumayan. Ada radio yang bisa diaktifkan tanpa colok headset. Tapi sinyalnya nggak begitu baik. Oleh Uya saat membuat konten di rumah yang terdampak di... Terus ada pemutar musik juga dengan suara speaker yang oke lah, lumayan. Kalau untuk game ada, bawaannya dikasih 2. Yang pertama itu game ular. Simple banget nih, bahkan kelihatannya nggak menarik ya. By the way, gamenya ini nggak bisa ditambah lagi. Terus yang kedua, ada macam puzzle yang geser-geser gitu, biar sesuai sama gambarnya. Oh iya, untuk penampil gambar-gambar ada, pemutar video juga ada, dan nggak cuma buat format 3GP, tapi buat AVI, sesuai ya sama hasil perekaman video dari handphone ini. Oh iya, hasil untuk kameranya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone i899, yaitu handphone mirip iPhone tapi lipat kayak Galaxy Fold ya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Untuk fitur lainnya, di sini ada yang namanya bright light. Jadi, si lampu tombol yang ada di depan itu bakalan kedap-kedip kalau lagi dengerin musik atau pas lagi ada panggilan masuk. Nah, untuk layar bagian depan ini juga selain cuma nampilin jam dan kontak, dia bakalan nampilin media player gitu. Kalau dengerin musik atau radio, bakal muncul nih judul lagu atau channel dari radionya. Dan untuk tombolnya ini juga bisa buat kontrol media playernya ya, misalnya next atau atur volume. Cuma sayangnya, layar bagian depan ini nggak bisa nampilin semua layaknya layar bagian dalam. Bahkan dikostumisasi juga nggak bisa, misalnya untuk tampilan jamnya nih. Jadi ya udah, gini aja. Terus handphone ini bisa jadi lampu senter yang menurut saya lumayan terang nih. Kelihatan ada 3 lampu yang nyala ya. Dan lainnya sih masih standar, kayak kalender, alarm, kalkulator, dan pengaturan yang biasa-biasa aja lah. Tapi saya agak kaget, kenapa di sini ada WhatsApp? Gak tau dah, ini typo atau gimana ya? Saya penasaran, sebenarnya apaan nih? Ternyata ini cuma shortcut buat ngebuka web WhatsApp lewat browser. Begitu juga untuk yang Opera Mini dan Facebook. Semuanya nggak bisa diakses ya, karena handphone ini jaringannya mentok di 2G. Biasalah handphone basic yang dipakai lebih untuk teleponan atau SMS-an untuk komunikasinya. Jadi ya bukan kayak smartphone Android atau iPhone ya, ini tuh handphone basic. Tapi sebenarnya nih handphone yang saya beli ada kendala yang fatal banget, yaitu sinyalnya nggak muncul dari 2 kartu operator yang saya coba. Keterangannya di sini SIM tidak valid, padahal kedeteksi ya. Jadi nggak bisa digunakan aktivitas selulernya, kayak buat telepon maupun SMS. Saya udah coba beberapa kali restart atau nunggu beberapa hari juga tetap nggak muncul tuh sinyalnya. Ya, saya tahu biasanya handphone modelan aneh kayak gini itu nggak resmi kayak beberapa handphone yang pernah saya bahas. IMEI-nya pun biasanya nggak sesuai atau suntikan dari punya handphone lain, biar sinyalnya tetap keluar. Tapi yang ini, pas saya coba cek IMEI-nya, itu nggak keluar info handphone apapun.
kayak salah gitu ya IMEI-nya. Kayaknya IMEI yang disuntikin ke handphone ini tuh salah. Atau gimana dah, nggak tahu. Saya udah coba bilang ke penjualnya juga, tetap nggak ada kabar baiknya nih. Hadeh, apes. Handphone V899 ini memang unik dengan menggabungkan desain iPhone dan Galaxy Fold. Tapi handphonenya modelan basic atau feature phone ala-ala handphone jadul gitu. Tapi kelihatannya memang bagus dan unik, tapi secara fiturnya terbatas. Dan ingat, ini bukan handphone resmi dan nggak jelas juga dari merek apa. Jadi hati-hati aja kalau mau beli, pertimbangkan lagi karena banyak resikonya ya. Oke, jadi itulah handphone unik berasa iPhone lipat dari samping ya, macam Galaxy Folder. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.